Tuhan baik. Kalau Tuhan sudah menyatakan sesuatu buat kita, pastinya bukan asal-asalan atau sembarangan, tapi Tuhan punya rencana jauh ke depan yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ada bukan secara kebetulan, tetapi memang semua jauh ke depan rencana Tuhan. Waktu saya mau mengunjungi tempat ini sejak dari bulan Januari, Januari saya sempat katakan saya mau pergi ke Kupang, dan ternyata memang Tuhan itu punya rencana jauh melebihi kita. Amen. Saudara diberkati hari ini. Kita lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama wow. Nah, tema yang menarik hari ini adalah satu langkah lebih dari yang diminta. Wah, kalau kita ditanya Tuhan, berarti saya jadi anak Tuhan, belum cukup. Kalau hanya sekedar pelayan Tuhan, belum cukup. Karena ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan dan jalankan. Bagaimana langkah apa yang kita anggap itu adalah langkah yang terbaik? Ternyata dia tidak diterima dengan baik, dia ditolak. Kenapa ditolak? Waktu dia dalam ibadah, mungkin yang namanya anak remaja lagi sedang badung-badungnya. Karena orang tahu bahwa dia bukan dari keluarga yang baik, maka dikatakan kamu anak bajingan. Kata itu merema dengan dia, merema sehingga dia merasa tertolak. Apa yang terjadi? Langkahnya salah. Justru kalau kita lihat Petrus, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, baik Petrus maupun Thomas adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, dia lari untuk kembali kepada Tuhan. Tapi Yudas dan termasuk Al Capone, dia tidak lari dengan Tuhan, dia lari dengan apa yang menjadi keputusan dia. Nah, jadi jangan berharap keputusan kita adalah keputusan yang paling baik. Dengan baik, bahwa keputusan kita bukan selalu menjadi keputusan yang baik. Dan ketika dia salah jalan, dia lakukan apa? Yaitu membunuh. Termasuk Yudas Iskariot, dia bunuh diri karena dia anggap bunuh diri adalah salah satu keputusan untuk menyelesaikan semua masalah. Ingat, jangan saudara datang ke NTT atau Kupang hanya untuk lompat di jembatan putus asa. Liliba ya, itu jembatan putus asa. Jadi kalau orang datang ke sana langsung mereka lompat. Bilang sama kiri kanan, kamu jangan coba-coba lompat. Jangan coba-coba lompat. Nanti kamu lompat bukan kamu disayang, malah kamu dipukulin karena bikin macet jalan. Oke, nah jadi Al Capone ini berusaha dengan maksimal, yaitu dia membuat dirinya menjadi lebih jahat. Dia membunuh, dia lakukan pembunuhan. Berkali-kali di sidang dalam pengadilan, Al Capone selalu mengalami lolos. Orang tidak bisa menangkap dia. Dan akhirnya cara yang dilakukan oleh kepolisian adalah menembak Al Capone sebanyak 1.000 peluru. Ya, ditembak ke dalam tubuhnya sebanyak 1.000 peluru, habis. Akhir hidupnya tak berjumpa dengan Tuhan. Langkah yang diambil adalah langkah salah. Baik, saudara yang hadir hari ini ada hamba Tuhan, ada anak muda, ada pelayan-pelayan Tuhan. Ingat, kalau Tuhan minta langkah yang lebih baik, yang diminta Tuhan harus berikan yang terbaik. Katakan amin. Amin. Ini bisa dipakai ya? Udah? Bisa berubah. Mari kita lihat Mazmur 20 ayat 24 sama-sama. 1, 2, 3. Langkah ditetapkan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia mengerti? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Ingat, hidup kita ini adalah hidup yang sudah bukan zoe, tapi punya zoe. Ya, hidup zoe, hidup berkemenangan, hidup yang menghidupi. Jangan lupa, tugas kita ada PR dari Tuhan yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Jangan pernah kita berpikir bahwa setelah kita hidup dalam Tuhan semuanya menjadi beres. Setelah kita hidup bersama Tuhan semuanya jadi gampang. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu berwarna biru, jalan selalu rata. Tapi yang Tuhan janji adalah pengiringan dan penyertaan dalam kehidupan saudara sebagai orang-orang percaya.
Dan tidak akan ada waktu saudara dulu percaya. Ada yang bernama Buk Ning Chan. Buk Ning Chan ini dia adalah seorang yang belum percaya sama Tuhan. Dia hidup 18 tahun dengan kemengkahan, kemewahan. Dia punya 3 orang anak dan dia juga punya seorang istri. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Istrinya mengalami depresi besar sampai nggak bisa pulang di mana rumah. Dia nggak tahu rumah di mana. Dia juga kadang-kadang masak kompornya lupa dimatikan, dan kehidupan dia beriring dengan kesusahan dan kesulitan. Kata orang percaya sama Tuhan, dia mencoba percaya sama Tuhan, dia mencoba kenal sama Tuhan. Ingat, 10 tahun dia percaya sama Tuhan, dia ikut Tuhan, tidak mengubah. Kehidupannya masih sama. Nah, seringkali orang berpikir datang sama Tuhan, semua masalah menjadi beres. Yes, ada yang memang kadang Tuhan datang dengan tepat sekali untuk menyembuhkan saudara secara langsung, tapi kadang ada proses. Kalau kita datang Tuhan untuk ujuk-ujuk, ya kata orangnya, jangan jadi Tuhan, hanya Tuhan jadi ban serep. Seringkali anak-anak Tuhan jadikan Tuhan seperti ban serep, butuh baru dipakai, nggak butuh kita tinggalkan. Nah, mungkin dialami oleh Buk Ning Chan ini sama sedemikian. Dia menggunakan kesempatan untuk kenal sama Tuhan, untuk menyelesaikan semua masalahnya. Tidak selesai. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah alpa untuk memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah alpa. Anda boleh memberikan kekuatan buat orang-orang di sekitar kita ketika dia ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Katakan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah alpa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang seperti yang dia sudah sampaikan, Immanuel, Allah beserta saudara. Allah beserta kita. Dan itu suatu komitmen. Tuhan itu Allah yang komitmen. Sama-sama bilang komitmen. Dan Allah itu adalah Allah yang konsisten. Katakan konsisten. Dia tidak cepat, tapi dia selalu tepat. Sama-sama bilang, Allah tidak cepat, tetapi selalu tepat. Ini harus ada dalam rema hidup kita. Kita nggak bisa. Saya merasakan bagaimana kalau dalam pelayanan hanya sendiri saja, saya pikir itu adalah suatu yang tinggalkan. Kadang proses Tuhan tidak seindah dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ingat baik-baik, jalanmu bukan jalanmu, tapi jalan Tuhan adalah jalan Tuhan yang membawa kita dalam kemenangan. Amin. Yeremia 17:5 mengatakan, janganlah apa mengandalkan manusia. Kita akan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ayat yang ke-7 ke-8 katakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah-buah yang pada musimnya. Apa saja yang dibuta akan berhasil. Itu cara Tuhan. Itu. Kalau kita udah pegang konsepnya Tuhan, Anda nggak akan pernah ragu. Saya nggak pernah tahu bagaimana Tuhan memilih kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan kita untuk meraih. Saya tidak pernah berpikir, tetapi saya bilang Tuhan suka-sukamu. Kalau saudara perhatikan, saya ada di YouTube, ya di gereja, kita selalu di akhir ibadah kita selalu ada lagu suka-sukamu Tuhan. Kenapa lagu itu menjadi hit dan menjadi ritme bagi gereja kami? Karena kami melihat segala sesuatu kami gak ngerti apa yang Tuhan punya tahu atau Tuhan punya mau. Yang penting saya bilang suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua namanya dimuliakan. Jadi prinsipnya adalah, ya ingat, Ayub bilang, aku ada di mana aku datang belanja, kembali belanja. Apa yang aku punya semua berasal dari Tuhan. Ayub pasal 42 bilang apa? Ayub diberkati 2 kali lipat dari apa yang pernah dimiliki. Kadang ikut Tuhan asik-asik, enak asik, tapi kadang-kadang ikut Tuhan begitu banyak. Ada salib yang harus kita pikul. Ada Yudas Iskariot yang terus mengintimidasi dalam hidup saudara. Tapi percaya, jangan sampai kita hanya mengandalkan Tuhan sebatas hanya di depannya saja, tapi alami Kristus supaya kita tahu langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tapi bagaimana manusia mengerti, yaitu ingat
umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Matius 7 ayat 21 bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi apa? Orang yang melakukan kehendak. Nah, inilah kadang-kadang bagaimana manusia dapat mengerti jalan Tuhan, karena seringkali keluar dari kehendak Tuhan. Mari kita masuk. Nah, memasuki tahun 2022, tentu kita tidak ingin meraih hasil yang kita ingin meraih hasil yang terbaik, dan hal tersebut tidak akan pernah terjadi tanpa kita lebih dahulu menjadi yang terbaik terhadap apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan pada hari ini. Jadi gini, jangan berpikir engkau mau meraih yang besar dan kamu gak bikin apa-apa. Untuk mencapai sesuatu yang besar kita harus bikin sesuatu. Katakan bikin sesuatu. Jadikan sesuatu. Nah, kalau kita nggak mau berusaha, kita nggak mau, kita artinya kita lepe-lepe, kita santai-santai. Ya, kalau orang Sunda bilang kita cicing wae, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita mau bikin yang besar, kita juga harus melakukan sesuatu yang besar. Satu langkah yang lebih baik adalah mau bekerja bersama-sama. Jangan mengharapkan jiwa-jiwa bertambah kalau engkau nggak bikin apa-apa. Nggak akan bikin apa. Usaha dagang pun kita nggak akan pernah bisa jadi sesuatu kalau kita nggak mau bikin apa-apa. Kita harus membuat satu langkah lebih baik. Bangun pagi, usaha lebih baik, belajar di mana. Anak saya mencoba untuk dia menjadi seorang entrepreneur. Ya, dia membuat sebuah kue yang sering dia sajikan. Tanpa dia belajar dia sudah laku. Tapi kemarin dia ingin menambah ilmunya, dia harus keluarkan biaya besar. Dia belajar di Malaysia, dan saya ikut temani dia karena dia harus belajar di Malaysia. Dan waktu dia belajar di Malaysia, saya pikir sesuatu dia dapatkan dengan harga yang mahal. Kenapa dia mau belajar dan bayar harga yang mahal? Bukan karena produknya nggak laku, dia udah laku. Bahkan saya sempat kemarin pergi ke Malaysia, itu adalah free. Apa yang dia bayarkan tiketnya buat saya, dia yang bayarin. Lalu dia menghasilkan sesuatu ilmu. Untuk apa? Untuk dia menjadi yang terbaik. Bukan dia nggak laku. Kadang-kadang kita sudah sering kali dalam zona nyaman. Kita sudah merasa ya sudahlah, apa adanya, saya begini ya udah terima begini. Mudah-mudahan ini nggak ada dalam mental kita. Kalau mental kita udah puas dengan apa adanya, saya rasa Tuhan nggak akan pernah. Itu sama saja membatasi Tuhan. Bilang sama kiri kanan, jangan membatasi. Jangan membatasi Tuhan. Membatasi Tuhan adalah ya udah, gue udah kayak gini, gue nggak laku ya udah gue kayak gini. Suka ya silakan, nggak suka ya nggak apa-apa. No, kita harus buat sesuatu yang baik untuk melakukan atau mendapatkan yang terbaik. Harus lakukan yang baik. Amin. Amin. Jadi jangan sampai kita terkunci bahwa kita sudah cukup, sudahlah zona nyaman, sudahlah zona apa? Zona yang sudah tidak bisa lagi kita bergerak. Yang orang gubris pun, tegur pun dia nggak akan bisa mau berubah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena kita tahu apa yang terjadi hari esok tidak lepas oleh pilihan-pilihan, keputusan serta tindakan kita hari ini. Demikian yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus agar mereka mengalahkan hambatan-hambatan dan terus berusaha menjadi yang terbaik agar pada akhirnya dapat beroleh yang terbaik. Orang yang terbaik pasti menghasilkan hasil yang terbaik. Anak-anak Tuhan yang setia akan menghasilkan jemaat-jemaat yang setia. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik? In Tuhan ada 3 hal: sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Jangan lupa, sangkal diri. Kita nggak boleh lepaskan. Ini Alkitab yang ngomong. Sangkal diri apa sih? Rasa marah, cemburu, kesal, ya benci, marah yang nggak pernah berhenti, kepahitan, ya pokoknya sirik, iri hati, ini ada. Cabulan, mabuk, nonton film porno lah, apalah, ini nggak bisa kita ikut langsung pikul salib kalau diri kita aja belum pernah kita sangkal. Marah, omongin orang, ngegosip, ya pacaran banyak, ya yang jadi nggak ada, ya ini kan repot. Kehidupan kita ini harus belajar dari sangkal diri. Kita nggak akan pernah bisa masuk pada pikul salib kalau sangkal diri kita belum beres. Kasih tahu kiri kanan, kamu nggak bisa pikul salib kalau belum sangkal diri.
Lalu yang kedua, kalau kita sudah menang sangkal gigi, kita baru bisa pikul salib. Jangan sampai ada orang yang pikul salib masih timpang, kecewa, marah, ya, dendam, sakit hati. Dipikul salib, tapi diomongin orang marah. Lagi pikul salib, lagi melayani Tuhan. Jadi sekali orang nggak bilang terima kasih, ngambek. Ini belum menang di antara sangkal diri. Sangkal diri itu kita harus benar legowo. Petrus pernah bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Firman Tuhan bilang apa? 70 kali 7. Itu artinya apa? Tidak terbatas. Itu satu kali masalah. Tapi kita sering kali bilang apa? Sorry ya, lu udah 3 kali bikin salah. Nggak ada maaf. Padahal Petrus bilang apa? 70 kali 7. 490 kali kita harus mengampuni orang lain. Tetapi sering kali kita hanya 3 kali kita sudah hentikan orang untuk kita kasih maaf. Di sini nggak ada, di Jakarta banyak. Di sini nggak ada beda. Jadi kalau kita mau bikin yang terbaik, kita harus jadi yang terbaik. Jangan bilang saya mau yang terbaik, tapi engkau bikin biasa-biasa saja. Untuk Tuhan engkau masih datang terlambat. Untuk Tuhan engkau masih, ya rasanya kalau belum jam tepat ibadah, engkau masih di rumah asik-asik. Kalau bisa selesai kolektor, amin, haleluya. Jadi kalau kita masih metode mental yang kayak begini, habis. Kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana jam doamu? Saya walaupun ada di sini jam 4 pagi saya tetap berdoa. Tadi jam 6 pagi memang saya bilang Pak agak lambat. Kenapa? Karena saya harus ada doa pagi di gereja saya. Kita pakai doa Zoom, ya ada doa Zoom, ada doa onsite. Jadi yang datang yang memang jauh seperti saya, kita akan pakai Zoom. Dan saya tadi sedang doa, makanya saya bilang Pastor jangan lebih cepat karena kita masih siap-siap karena saya ada doa pagi. Jadi saya masih melatih diri saya, orang yang mau berikan yang terbaik. Jangan berhenti pada masa kepuasan. Saya sudah S2, S3, S4, udah cukup. Jadi saya nggak usah lakukan yang terbaik karena saya sudah jadi yang terbaik. Tidak. Yang menjadi terbaik akan berhenti ketika kita sudah masuk liang kubur, sampingnya on the road. Saya kaget ternyata samping hotel saya yang bagus itu ternyata belah kanannya kuburan. Itu tempat kita akhir. Apa kita mau melakukan sesuatu kalau kita sudah berakhir? Mahkota kehidupan diperoleh bukan pada saat kita sudah mati. Mahkota kehidupan diperoleh oleh kita di saat kita masih hidup. Ya. Tuhan akan hadiah mahkota kehidupan di saat di dunia kita kerja banyak buat Tuhan. Kerja banyak, bilang kira-kira kerja banyak. Jangan kerja banyak cuma hari Minggu. Hari Minggu gampang banget cuma 2 jam. Maka saya bilang ibadah yang sesungguhnya bukan 2 jam di dalam gereja, tapi 22 jam setelah keluar dari gereja. Itu kehidupan kita. 6 kali 24 jam itu kehidupan kita sesungguhnya di depan orang banyak. Kenapa Tuhan bilang kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Karena Yerusalem tempat di mana kita dilihat orang. Kamu nggak bisa ngomong di mimbar haleluya tapi dengan temperamental atau temperamen engkau di luar itu buruk. Engkau nggak pernah bisa. Kita seringkali gagal masuk ke Yudea. Kenapa? Di Yerusalemnya nggak beres. Di Yerusalemnya nggak jadi teladan. Kehidupan kita jauh, namanya pendeta tapi kelakuannya, namanya pelayan Tuhan tapi kelakuannya, namanya pengurus gereja tapi kelakuannya. Ingat, seringkali kita jalan Kristen nggak bagus. Karena apa? Kita memang nggak gini. Cara kita bisa memberitakan Injil selain kita mengabarkan seperti Yohanes katakan, beritakan kerajaan dan Injil Allah, yaitu lewat kehidupan kita. Sadar tidak sadar 85% orang Kristen baru itu karena melihat orang Kristen lama. Kita ini menjadi potret, kita ini film, video yang berjalan. Pak, Bu, saudara-saudara anak-anak muda, kita ini video berjalan. Kita mencerminkan orang di luar sana lihat kita, siapa kita. Kalau temperamen atau tingkah laku kita buruk, jangankan jadi orang Kristen, kepengen aja juga kagak. Ngomong-ngomong tentang menjadi orang Kristen, Mahatma Gandhi adalah salah tokoh India yang luar biasa, pemimpin India terbesar pada zamannya. Satu saat dia pengen pergi ke gereja, dan sayangnya di gereja itu sudah terpampang tertulis gereja ini hanya untuk orang kulit putih. Mahatma Gandhi ireng, hidung banget, ya keling banget hitamnya begitu ya, nggak mungkin. Tetapi Mahatma Gandhi mencoba untuk masuk. Benar saja gereja tolak dia.
Asyik gereja langsung bilang, kamu gak bisa baca. Gereja ini hanya untuk orang kulit putih. Dan Anda bukan, ditolak. Maba Gandhi belajar tentang Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Dia bilang apa? Tuhan Anda luar biasa. Tapi orang Kristen saya benci. Yesus Anda saya suka. Yesus Anda favorit dalam hidup saya. Tetapi Kristen, nah kadang-kadang kita nggak sadar, kita adalah potret, kita ini gambar, kita ini video berjalan, kita ini artis yang selalu dilihat. Orang Kristen bikin salah, kita selalu menjadi omongan. Jangan berarti orang Kristen makin banyak itu makin enak, enggak. Tantangan makin besar. Maka kalau jadi garam dalam gereja gampang, jadi terang dalam gereja gampang, betul nggak? Karena dalam gereja semua bisa pura-pura. Semua bisa pakai topeng. Shalom, haleluya. Di luar, kayak Cibino, ketepung begitu. Ya, mukanya asem, tak enak dilihat. Kok kalau di dalam gereja kok ini orang kok kayaknya enak banget ya, asik banget hidupnya. Lagi kalau lagi mimpin, waduh gila, rebah semua kalau kayak malaikat dia. Tapi kenapa di luar? Maka saya bilang, ibadah yang paling berat bukan 2 jam di gereja, tapi ibadah yang paling berat ketika kita keluar dari itu gereja. Itu bisalah kita tampilkan. Jangan ku mau seperti Yesus, menjadi seperti Yesus. Itu hanya slogan lagu, itu hanya slogan lip sync, tapi pengaruh kehidupan tidak ada. Maka saya katakan, kita seringkali gagal untuk ikut salib karena sangkal diri kita nggak beres. Sampai tahap itu saja. Atau yang kedua tadi, sampai tahap Yerusalem aja kita nggak bisa ke Yudea. Kenapa nggak menang? Banyak orang ngomong, Yerusalemnya nggak beres, langsung ke Yudea. Nah, Yudea dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ingat, kekristenan itu bukan bicara pada topeng. Kekristenan itu pada perubahan. Maka saya bilang, kalau orang yang punya keterbukaan, orangnya gampang pulih. Maka saya bilang, keterbukaan adalah awal pemulihan. Tapi kalau orang yang gak terbuka, maka dia gak bakal pulih-pulih. Yang ada cuma sakit hati, dendam, sakit hati, dendam. Lama-lama apa? Mukanya udah ketahuan cepet tua, ya, pikirannya mudah stres. Kalau minggu, malaikat kalah. Dia udah lebih rohani. Tapi sehari-hari sepertinya jangan kita jadi orang Kristen yang munafik, muka nabi hati fasik. Haleluya, amin. Ya, memang dalam banget hari ini ya. Bilang gitu kan, dalam banget. Karena kita memang nggak boleh diajarkan jadi orang-orang Kristen yang hanya hanya dadakan. Kita harus menjadi orang Kristen yang dipersiapkan. Sama-sama bilang dipersiapkan. Langkah kita harus ke depan. Di sana mereka sudah, saya kaget waktu kita di Malaysia sama istri saya, kita lihat yang namanya Saksi Yehova. Saksi Yehova, saudara, apa siang-siang mereka ibu-ibu dan opa-opa itu bagi traktat begitu semangat. Dia begitu banyak dalam 2-3 dus. Dia tiap orang lewat dikasih traktat tentang Saksi Yehova. Kapan kita terakhir menginjil? So kita selalu merasa bahwa kita udah orang Kristen semuanya, nggak perlu menginjil. Enggak. Tadi saya katakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Maka jangan pernah berhenti di Yerusalem. Yerusalem itu bicara orang terdekat, keluarga. Kalau Yudea itu bicara orang yang sahabat kita, teman kita, atasan kita, bos kita, pimpinan kita. Belum lama kita masuk ke Yudea, tantangan berikutnya apa? Samaria, musuh, lawan, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang kita benci. Bagaimana kita bisa mengabarkan berita Tuhan, Injil, kebenaran? Maka saya bilang 3 tahap besar, Yerusalem yang menang, baru ke Yudea. Maka orang bilang, saya mau jadi garam. Di rumah bilang, laku lu kayak gitu aja, lakuan lu masih mabok, lakuan lu masih begini, mau beritakan Injil, rusak. Injil yang disampaikan oleh orang yang rusak nggak? Rusak.
Anggur yang baru harus ada di kiblat yang baru. Kalau anggur baru masuk kiblat lama, anggur barunya rusak. Maka kita harus punya kiblat-kiblat yang baru supaya anggur yang baru tetap baik. Mari kita jangan rusak, jangan orang jadi orang Kristen kecewa karena melihat kita. 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Biarin berat ya. Maka temanya cocok, satu langkah harus lebih. Matius 5 ayat 37 sampai 54, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal kamu telah mendengar firman mata dan mata. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengikat bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak apa yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, menurunkan hujan bagi orang benar. Katakan amin. Ayat ini buat saya tidak terlalu harus saya jelaskan karena memang sangat jelas. Karena prinsipnya adalah perubahan. Maka kalau jadi orang Kristen nggak mau berubah, dia bukan Kristen. Yang jadi orang Kristen selalu mau berubah. Amin. Maka perubahannya itu bukan bertahap, tetapi 180 derajat. Nggak ada itu pertobatan, perubahan. Dia jadi perokok, lalu dia bilang gini, lu jangan ngerokok lagi, kurangi dari 4 batang jadi 3 batang, 2 batang. Kalau udah jadi orang Kristen berubah, nggak ada yang namanya dikasih kesempatan 3 batang, 2 batang, 1 batang. Makanya yang namanya perubahan itu sulit. Makanya bilang gini, bicara gampang, tapi praktek pada waktu kita melakukannya itu sulit. Saya percaya itu dialami oleh saudara semua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama kita memulihkan diri kita. Sudahkah kita tadi berdoa? Sudahkah kita baca Alkitab? Saya percaya saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, baca Alkitab, doa itu bukan tugas orang Kristen. Baca Alkitab, berdoa, datang ibadah itu bukan tugas orang Kristen, tetapi harus jadi gaya hidup orang Kristen. Setuju ya? Kalau tugas itu bisa dialihkan, tugas bisa ditunda, tapi yang namanya gaya hidup kayak kita, kalau belum ketemu nasi berarti belum. Kalau kita jadikan doa, baca Alkitab, ibadah, gaya hidup, kita tuh nggak bisa terlepas tanpa itu. Kita nggak bisa terlepas tanpa hal-hal itu. Kalau orang Kristen masih baca Alkitabnya bolong-bolong, apalagi yang parahnya baca Alkitabnya pas ibadah, bilang kiri kanan, oh kenal banget tuh orang. Baca Alkitabnya pas ibadah, itu pun nggak buka Alkitab, pendeta udah kasih baca. Bilang kiri kanan, barabe. Israel itu polisi, tukang taksi itu selalu pakai rekaman Alkitab untuk dengar. Alkitab dibaca, kita kan Alkitab suara itu gampang banget downloadnya kan. Kita malas baca, yang penting dengerin aja, pakai handset dengerin firman Tuhan. Tapi kita lebih dengerin lagu apa? Sajojo. Kita lebih dengar lagu dangdut, kita dengar lagu dunia, lagu putus asa, lagu pokoknya yang ngeres melinu, ngeres hati, yang bikin kita jadi nangis, ini lagu.
Tapi dengar Alkitab tuh susah. Untung di sini nggak ada. Di Jakarta banyak. Nggak ada beda ya. Nggak ada satu. Tapi ini yang harus kita ubah. Jangan mencintai Tuhan batas cuma di mulut. Mau nggak kalau cinta itu hanya batas di mulut? Tanya yang pernah pacaran, mau nggak dicintai hanya batas di mulut? Pak, mau nggak dicintai hanya batas di mulut? Nggak mau. Dicintai itu harus dengan perbuatan. Amin. Benar, kalau kita mencintai Tuhan harus dengan perbuatan. Maka Kristen itu bicara pada perubahan. Mau jadi orang Kristen nggak berubah-berubah, jangan harap. Orang Kristen harus siap berubah. Perubahan bukanlah perubahan kalau kita tidak mau berubah. Perubahan akan menjadi perubahan kalau kita siap berubah. Ulangin. Perubahan bukanlah menjadi sebuah perubahan kalau tidak mau berubah. Perubahan akan menjadi perubahan kalau kita siap diubah. Tepuk tangannya dong. Kamu jangan ngomong perubahan kalau kamu nggak mau berubah. Berubah itu bukan sepotong-sepotong. Berubah itu bukan setengah-setengah. Perubahan itu juga bukan cicil. Yang cicil cuma ada di motor, sama di mobil, sama di panci, sama di baju. Tapi perubahan dalam jiwa itu harus total. Amin. Dan negatif itu hanya bagus untuk antigen dan PCR. Amin. Ya. Yang bagus negatif itu hanya untuk antigen dan PCR. Tapi hidup harus tetap positif. Jadi jangan cari yang negatif. Yang negatif itu hanya dicari pada waktu PCR dan antigen. Tapi hidup harus positif. Nah, apakah kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apakah upahnya? Kalau kita mengasihi ada upah nggak? Halo? Kalau kita mengasihi kita ada upah nggak? Ada. Tuhan itu kalau kita kasih atau kita mengasihi ada upahnya. Kenapa nggak jauh berpikir bahwa Tuhan akan mengasihi? Lihat tokoh-tokoh Alkitab, sejarah Alkitab, orang yang berkenan di depan Tuhan hidupnya diberkati. Dia Ishak, dia cari tanah yang kering, tapi justru Tuhan memberkati tanah yang dia tanami. Dia menjadi kaya, tambah kaya, bahkan lebih kaya. Itu cara Tuhan. Kalau orang ada di hati Tuhan, Tuhan bikin sesuatu yang jauh dari harapan kita. Tuhan bikin. Lihat tokoh Alkitab yang serius hidupnya sama Tuhan, Tuhan berkati. Yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupnya Tuhan berkati. Yang taat sama Tuhan, hidupnya dipelihara. Tapi lihat yang melawan sama Tuhan, habis. Yang hidupnya gak berkenan, habis. Selesai. Jangan harap gak ada lagi. Tapi kalau saudara lihat hidup yang taat dengan Tuhan, pemeliharaan. Dan apabila kamu, bukankah pengemudi cukai berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ini lanjut ayat tadi ya, lebih daripada perbuatan orang lain, bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama apa? Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah. Jadi konsep yang kita mau lakukan bersama dengan Tuhan, ini yang Tuhan mau. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, ini. Nah, ini. Sebagai orang yang beriman, tentu kita memiliki arah jalan hidup yang jelas dan pasti. Karena Tuhan sendiri telah berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, orang percaya tidak boleh lagi ragu atas langkah kehidupannya. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu bukan yang bodoh. Orang bebal itu ini nih. Kata bebal itu bukan, orang Yahudi itu bebal itu bukan karena pikirannya. Justru dia terlalu banyak berpikir. Ini yang jauh, yang paling susah adalah bebal ini di sini. Kalau ini yang udah bebal, ini nggak jalan. Ya, kalau saudara mau memberi orang, pengennya memberi, tapi kalau ini yang nggak jalan, memberi nggak jadi. Ada mikir-mikir, gitu. Itu manusia. Maka orang-orang yang ada di Alkitab ini, mereka tuh kadang-kadang jadi orang bebal. Hatinya udah keras, diomongin apa
apapun nggak kena, ditegur apapun nggak kena. Ya beruntung di sini nggak ada. Amin. Nggak ada yang ngaku. Haleluya. Nah, dikatakan apa lagi? Mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Orang percaya harus memberikan langkah hidupnya ditentukan dan diatur oleh Tuhan. Sehingga pada saat langkah kita terus berjalan mulus, kita tidak akan mengalami kegagalan. Nah itu kenapa? Karena kita udah dalam jalurnya Tuhan. Kita sudah ada dalam tracknya Tuhan. Nah ini yang dibutuhkan. Ketika saudara ada dalam tracknya Tuhan, ada di dalam koridornya Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan apa yang saudara lakukan. Ini hebatnya Tuhan. Mengalami kegagalan karena Anda Tuhan yang selalu siap menolong kala samana kita terjatuh. Jika hal semacam itu terjadi, jangan kecewa apalagi stres, sebab Tuhan tidak akan memberikan jika kamu ada pada jalan Tuhan. Kalau saudara betul-betul sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dr. Paul Choyonggi pada waktu jemaatnya konseling, pertanyaan Dr. Paul Choyonggi 3. Pertanyaan tahu apa? Bagaimana kamu berdoa? Kapan terakhir kamu berdoa? Cara kamu berdoa gimana? Jadi yang ditanya cuma doa. Kalau kita ada masalah, Pak Gembala, hamba Tuhan, para gembala-gembala Tuhan, cukup kasih tanya bagaimana dia berdoa, kita berdoa. Karena dari situ kita akan melihat orang yang dekat sama Tuhan sungguh-sungguh akan pernah bermasalah. Saya yakin Tuhan akan kasih providensial, perlindungan buat kehidupan kita. Tapi kalau kita terus ada masalah, cek lagi. Makanya kadang-kadang kita harus konseling diri kita sendiri. Gimana yang tahu kita berkenan sama Tuhan kan kita, betul? Yang tahu doa kita benar kan kita. Berapa kasih kita sama Tuhan tuh kalau kita kasih nilai. Kamu kalau hari ini Tuhan tanya, kamu punya nilai berapa dengan Tuhan? Itu yang tahu kita loh. Jangan-jangan, aduh saya berapa ya? Saya kadang-kadang biar hamba Tuhan tapi kadang-kadang malas berdoa, malas baca Alkitab. Aduh, ini resiko. Kita jangan sampai mau begini ya, mengajar kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak melakukan. Ini yang berbeda. Kalau kita mau mengajar orang lain, hendaklah kita melakukannya. Katakan amin. Bagaimana kita bisa ditiru? Bagaimana? Makanya Tuhan bilang apa? Matius 28 ayat 19-20 bilang apa? Jadikan semua bangsa muridku. Kalau Tuhan suruh orang-orang jadi murid, berarti kita sudah harus jadi apa? Jadi apa? Betul, guru. Kalau kita mau memuridkan orang, kita harus jadi guru. Bagaimana kalau guru ngajar nggak tahu, muridnya jadi tahu nggak? Bagaimana guru mau mendidik anaknya suruh baca Alkitab, dia sendiri nggak baca Alkitab? Berhasil. Kegagalan kita di sini. Maka saya bilang, waktu saya mau bikin seminar, Pak, ini kalau hamba Tuhan enak banget saya bisa bilang. Satu langkah yang harus kita kedepankan. Tidak akan membantu Tuhan, hukumannya 2 kali lipat tuh. Pendeta-pendeta hukumannya 2 kali lipat, kitab yang bilang loh. Karena kita lebih tahu kebenaran. Kalau kita salah, hukuman kita 2 kali lipat. Jemaat masih 1 kali lipat. Tapi bukan jangan sampai saudara pikir ya udah jadi jemaat aja deh. Supaya dosa saya 1 kali lipat. Justru ketika kita tahu itu, kita makin hidup benar. Ini harus diperhatikan, hidup benar. Maka oleh karena itu saya boleh beritahu kepada saudara-saudara semuanya, ini yang menjadi sasaran yang harus kita lakukan. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Sesungguhnya aku menyertai kau pada kesudahan zaman. Janji Tuhan itu selalu lengkap. Tuhan tuh kalau kasih perintah, dia kasih janji dan dia kasih reward. Amin. Tuhan tuh selalu kasih reward. Bilang sama kiri kanan, Tuhan tuh kasih reward. Sama kayak saya selesai seminar ada reward, ada hadiah. Oh nggak suka, jangan nih, nggak usah. Ada reward. Reward ini adalah bonus. Nah kalau kita mau jadi orang-orang percaya, kita lakukan, nggak ada yang sia-sia. Sudah lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah tutup mata. Tuhan tuh bukan Allah yang katanya telinganya aja cukup tajam mendengar semua doa kita. Tangannya cukup panjang untuk menolong
Semuanya Tuhan berikan hanya untuk suatu apa? Saudara dan saya. Hamba Tuhan dari kisah kehidupan yang saya lihat luar biasa. Bagaimana beliau melayani Tuhan. Sayang kalau tidak diikuti sertakan dengan kehidupan anak-anak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sayang. Karena kita tahu bahwa kita nggak benar, kita habis hidup kita. Selesai. Yang ngomong kita memang tidak hari ini. Ya. Tidak hari ini. Tapi sayang dengan keturunan kita lah. Lihat Raja Daud. Pada waktu dia salah, dia tidak dihukum. Siapa yang dihukum? Anak-anaknya. Mengalami masa yang luar biasa. Daud tidak sempat dihukum Tuhan karena perkenan Tuhan sayang sama Daud. Tapi yang habis siapa? Keturunannya. Maka ingat apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak buat keturunan kita. Sayang nggak dengan keturunan? Sayang nggak dengan keturunan kita, anak mantu cucu kita nanti hidupnya yang jadi benar? Bagaimana? Satu langkah harus lebih baik. Amin. Satu langkah harus lebih baik. Maka orang bisa harus menikah untuk bisa mengasihi Tuhan. Nah, ada pilihan dalam hidup kita. Apa yang kita mau tuju? True atau wrong? Benar atau salah? Kalau kita pilih benar, ini ada ribetnya. Tapi kalau kita pilih yang salah, kecil kita sudah pernah belajar. Di dalam dunia ada dua jalan, mana kau pilih yang lebar? Jiwamu mati, tapi yang sempit. Amin. Lebar artinya kepuasan, kebanggaan, kesenangan. Itu selalu ada di sana. Tapi sempit, kesusahan, kesulitan. Tapi ingat, itu mendapatkan akibat itu. Saya boleh kasih tahu. Jadi orang Kristen itu susahnya ada, tapi nggak susah terus-terusan. Ya, ingat, sulitnya ada, tapi nggak akan pernah hidup dalam kesulitan. Kecewanya ada, tapi nggak ada dalam kekecewaan. Ya, ikut Tuhan itu yang harus saudara alami. Saya udah ngalami. Kalau istri saya boleh kesaksian nanti, dia boleh kasih tahu bagaimana dia mengikuti Tuhan dan mengiringi Tuhan. Kami berdua dipersiapkan Tuhan. Saya percaya sama Tuhan jadi pendeta baru tahun 2001 sudah. Saya bisa bayangkan begitu cepat. 2001 saya baru jadi pendeta. 2017 saya baru jadi pendeta penuh. Waktu di Batam kita dihabiskan bareng dengan Pak Skum, Pak Indra Bramono, itu semuanya kita ada di 2017 di Batam. Lanjut sampai saat ini, ya itu betul-betul bukan 2007 itu mengalami luar biasa kami di tahun 2007, dan itulah kependetaan saya berawal. Cuma tahu kisah dalam kehidupan saya, wah mungkin ini enaknya kalau kita dengarnya di waktu ibadah deh, tapi paling tidak saya mengalami banyak. Saya punya kongco itu engkong punya apa? Itu pendeta. Engkong saya itu Pak Pendeta Filipus, ya Filipus Zakaria, itu opa saya pendeta, dan papi saya Pendeta Gideon Zakaria juga pendeta. Jadi sudah 3. Kalau saya kemarin jadi pendeta, saya dapat gelas cantik karena sudah 4 generasi pendeta. Bagaimana melahirkan untuk punya keturunan seperti itu? Tadi saya katakan, gak pernah mimpi. Sebelum saya jadi pendeta, saya pendekar. Emosi, ya saya tuh kalau naik mobil, kalau ada orang yang susul saya salah, saya berani pepet dia, saya turun sama-sama. Mau apa? Nah dia, karena pendekar. Tapi waktu Tuhan pulihkan, saya dulu pembalap. Saya kalau naik motor itu kenceng sekali, luar biasa. Kaki saya ini udah patah dua-duanya. Kalau hari ini sudah lihat kaki saya masih normal, puji Tuhan. Jadi kaki saya sebelah kiri ini dijahit 39 jahitan. Jadi kaki saya nih, sebelah paha saya kiri udah kelabang. Ya saya sudah alami perjumpaan saya, dan parahnya lagi saya 2 kali masuk penjara.
Tapi tenang, saya sudah jinak. Tuhan kasih temu saya 2 kali masuk penjara. Penjara pertama saya tabrak orang sampai meninggal dunia. Jadi saya pernah tabrak orang sampai meninggal dunia. Warganya tidak puas karena orang kaya, ya akhirnya saya masuk penjara. Tuhan ubahkan proses, akhirnya Tuhan kasih saya keluar. Itu tahun 91. Tahun 2001 masuk lagi penjara kedua. Hobi banget ya. Tapi lagi-lagi tenang, saudara. Dompet-dompet saudara tenang karena saya sudah jinak. Kali kedua saya masuk penjara dan Tuhan pulihkan saya. Tuhan jaga. Kenapa? Berkali-kali saya menolak jadi pendeta. Saya termasuk menghina pekerjaan pendeta. Saya bilang, enggak, pendeta tuh ngomong doang, munafik, ngomongan, enggak. Tapi itu saya nih. Saya tuh selalu kecilin pendeta. Ya, dan saya juga pernah tuh lihat istri saya ketawa. Saya tuh ngecilin pendeta, benar-benar. Karena saya nggak menganggap pendeta itu orang yang hebat. Karena buat saya pendeta itu, lu ditimbang, haleluya, tapi lu di luar bisa marah-marah. Saya bilang, ih pendeta kayak gitu, bagus kagak. Maka saya tuh sering kali nggak mau jadi pendeta, Pak. Tapi Tuhan ajar saya. Tuhan hajar saya nggak tahu 2 kali penjara, Pak. Penjara pertama, papi harus jual rumah. Itu saya nangis banget. Karena kita harus bayar penguburan, bayar beli tanah, bayar apa semuanya. Dan keluarga itu tidak terima anaknya meninggal. Habis-habisan Pak, sampai kita beli rumah, bayar kontrak, gara-gara saya ini troublemaker besar dari keluarga. Kalau saudara masih belum apa-apa, baru sempat jual rumah, masih aman. Kasus saya ini jual rumah loh Pak. Berarti Bapak udah tahu betapa besarnya biaya harus dikeluarkan. Tapi saya cuma bersyukur sama Tuhan. Tuhan hari ini saya bisa di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan maka saya bilang, susahnya ada nggak? Ada, tapi tidak terlalu dalam hidup kesusahan. Tuhan bebaskan saya lagi dari penjara, walaupun harus 20 bulan sidang di pengadilan. Lapor diri Pak setiap Senin, Kamis. Waktu saya selesai dari tahanan luar itu Senin, Kamis, dan akhirnya saya divonis 1 tahun. Dan Tuhan itu lagi baik. Jaksanya bilang, ya udah, selama 1 tahun jangan bikin masalah lagi. Ya, kalau bikin masalah lagi ini akan naik lagi dan kamu harus dihukum badan. Tuhan baik. Dan semua beres. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, ini aku utus Jerry. Tuhan, ini aku utus anakku. Kadang-kadang bilang, Tuhan, ini aku utus dia. Tidak. Dan akhirnya saya kemakan omongan saya sendiri, nggak mau jadi pendeta. Saya ini seperti orang yang jilat ludah sendiri, nggak mau jadi pendeta, jadi pendeta. Jadi kalau saudara bilang mau rusak dulu, jangan rusaknya sekarang. Kalau mau brengsek dulu, jangan jadi pendeta. Banyak orang udah jadi pendeta baru brengsek, salah. Brengsek dulu kayak saya, baru jadi pendeta. Maka puas-puasilah masa mudamu. Seperti Amsal, pokoknya bilang, bersukarialah pada masa mudamu, bukan dengan istri mudamu. Ya, kita harus catat baik-baik dalam kita. Inilah yang Tuhan mau panggil. Buat anak mbak Tuhan yang masih muda-muda. Saya jadi pendeta sudah anak saya 3 Pak. Anak saya sudah 3, baru jadi pendeta. Karena memang prosesnya berat. Tapi kalau hari ini saya bisa, itu semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya nggak tahu kalau saya sampai jadi ketua BPD DKI lagi. Jadi kalau Tuhan bisa izinkan saya, itu prosesnya luar biasa. Ingat, di balik suami sukses ada istri yang hebat. Karena ini tanpa istri saya nggak akan mana-mana. Istri saya itu orang yang luar biasa. Jadi saudara-saudara ingat, sayang sama istri, jangan istri orang lain kita sayang. Sayang istri sendiri. Amin. Amin. Bilang pria-pria kalau di sebelahnya ada istri, aku sayang kamu. Bilang. Tapi jangan sampai itu istri orang, aku sayang kamu, hati-hati. Itu pulang berkala. Baik. Nah, lanjut. Pilihan. Coba kita lihat Ulangan 13 ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan bumi saksi kamu pada hari ini
Pada peradaban kehidupan dan kematian. Berkat dan tubuh. Yes. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Itu kan keturunan. Engkau baik ini bukan untuk dirimu, tapi untuk anak-anakmu. Pak, kerja buat apa? Anak. Anak itu bukan hanya butuh finansial, tapi berkat rohaninya juga. Jangan sampai. Maka kalau orang pakai aji-aji, pakai opo-opo, pakai apa namanya? Kalau di sini jimat-jimat namanya apa? Leo-leo. Leu-leu. Sudah pakai leu-leu. Ya, sudah tahu Pak. Yang diambil itu berkat anak-anak kita. Bukan dari yang sana. Makanya jangan heran 7 keturunan dia kaya raya, pas keturunan 8 jatuh miskin. Karena apa? Leu-leunya udah selesai sampai 7 keturunan. Saudara hebat kalau pakai leu-leu, selesai untuk saudara saja. Karena nggak ada yang namanya bergaransi. Bilang leu-leu itu nggak garansi, tahu? Leu-leu itu stop di tangan saudara, maka sukses di tangan saudara. Jangan heran ada orang kaya raya pasti anaknya jatuh miskin. Gembel, utang sana, jual barang habis. Dari orang kaya naik mobil sampai naik ontel aja nggak punya. Bayangkan, karena dari leu-leu. Maka di sini pilihannya langit bumi menjadi saksi kepadamu. Kuperhadapkan, aku kasih nih mau hidup atau mau mati, berkat atau kutuk, supaya engkau hidup apa? Baik juga untuk engkau, baik juga untuk. Kenapa kita harus satu langkah lebih ini? Orang tuh sangat picik, pikirannya egois hanya untuk dia. Egois, picik pikirannya untukku. Dia nggak tahu. Adalah anak kita. Kalau anak kita bikin dosa, bikin salah, siapa yang malu? Orang tua menanggung. Nah, jadi kita harus lihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita dalam setiap langkah. Amin. Pilih mana? Kutuk atau berkat? Hidup atau mati? Hidup. Nah, Musa mengalami masa yang sedemikian. Musa mengalami proses yang sedemikian. Tahu tidak tahu saudara bahwa memang Musa ini membawa segala sesuatu. Kemarin saya diledek sama Pastor Jerry, dia bilang apa? Saya seperti Musa mengatakan sampai sini. Sisanya Anda jalan sendiri. Tapi saudara tahu, Musa bukan hanya menghadirkan tentang perjalanan saja, tapi bagaimana mengartikan sebuah hidup yang dari Tuhan. Dia memberi dampak loh. Tokoh yang hebat dari bangsa Israel itu bukan Daud, bukan yang lain, tapi Musa, saudara. Karena dia membimbing sampai mengantarkan jemaatnya atau seluruh warga Israel untuk mengerti tentang 10 hukum Taurat. Siapa yang hafal 10 hukum Taurat? Berdiri. 10 hukum Taurat tanpa salah. Berdiri. Ayo. Tanpa salah. Salah satu udah gagal. Ayo. Ada hadiah ya? Oke. Ada hadiah? Silakan Bu, mari. Satu. Yes. Dari 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik untuk saudara bisa berikan, ya langsung kasih. Berikan kepada kita untuk kita bisa belajar untuk hidup masuk dalam satu langkah. Maka kita perlu beberapa hal. Yang pertama apa? Goal. Kita harus punya goal. Orang seringkali lupa bagaimana kita harus punya goal untuk kita bisa menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Satu langkah kalau nggak punya goal, kita nggak pernah bisa. Coba sama-sama. Ini ketambahan gola ya. Goal. Mencetak gol, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mencetak gol adalah tujuan utama dari setiap pemain bola. Mereka berusaha sedemikian rupa bermain agar bisa mencetak gol dan kemenangan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tujuan utama kita yaitu kerajaan sorga. Berusaha sekarang, kita berusaha sekarang hidup di dunia. Tujuannya hanya
Bilang sama-sama, kerajaan surga. Kerajaan surga. Kalau saudara sudah bicara kerajaan surga, saudara harus berani berkorban. Siapa yang mau mendapat jabatan tinggi nggak bisa bikin apa-apa. Mau jadi pejabat, nggak sekolah, nggak apa, bisa nggak? Jangan. Mau menjadi pemain bola terkenal, nggak akan pernah bisa. Mau menjadi, saya kemarin bicara sama Pak Ketua BPD, ternyata murid sekolahnya di Mercusuar itu ada Mario Zola ya. Mario Zola ya, dia berusaha bagaimana untuk menjadi baik, dia belajar untuk tarik suara lebih baik. Saya percaya, saudara juga sama, mau berikan yang terbaik, jangan dengan tangan pernah begini ya. Kita bukan pakai prinsip ekonomi mengeluarkan sekecil-kecilnya mana untuk sebesar-besar, bukan seperti itu saudara. Prinsip ekonomi itu hanya berlaku bagi ekonomi, tapi bagi orang-orang percaya kita harus jauh lebih besar mempraktikkan kehidupan kita jauh lebih luar biasa. Amin. Yang terpenting adalah Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sudah lakukan. Dan Roma 11 coba buka Alkitab. Saya minta hamba Tuhan bisa bantu saya baca. Roma 11. Amin. Tidak akan dipermalukan. Jadi waktu saya masuk penjara yang kedua, saudara bertanya, kasusnya apa ya? Kalau yang pertama takut orang meninggal, yang kedua adalah saya ini sekolah, kita ada sekolahan, dan ada murid saya yang tidak naik kelas. Saat itu orang tuanya ingin naik kelas, ternyata kan nggak bisa. Saya kan di yayasan, bukan guru, bukan kepala sekolah, nggak bisa bikin raport, nggak bisa tanda tangan raport kan. Tapi karena dia tetangga saya di dekat rumah saya, yang setiap hari kalau saya lagi cuci mobil, dia langsung, Pak Jun apa kabar gitu ya, yuk kita angkat tangan gitu. Tapi tiba-tiba anaknya nggak naik, dia marah. Waktu dia marah, dia datang ke sekolah, dia bawa pedang, dia udah siapin, dan dia tampar saya, ya. Kemudian satpam lihat saya ditampar, akhirnya mereka ribut duel sama satpam. Kalah lah sama jago berantem, dia yang bisa berantem gitu ya. Ya akhirnya dia lapor polisi, masuklah pasal 170. 170 kan pengeroyokan pasalnya di atas 5 tahun. Nah, kenapa kok saya kena? Kenapa? Karena satpam itu saya bayar. Satpam itu kerja sama saya, berarti kan terima gaji dari saya. Berarti dia kan bela bosnya. Nah, jadi perbuatannya itu katanya dua loh. Kok saya bingung, saya nggak ikut pukul kok. Saya nggak berantem kok jadi pasal 170. Saya cuma bilang, Tuhan, secara nalar nggak benar ini, tapi saya tahu Tuhan suruh saya ingatkan saya lagi. Karena pas 10 tahun Pak, 91 ke 2001 10 tahun Tuhan sudah ingetin saya. Kalau kita macam-macam sama Tuhan, makanya peka. Banyak orang mau dipakai Tuhan nggak peka. Kalau kita nggak peka, selesai hidup kita. Kalau Tuhan udah suruh apa yang kau sudah lakukan, gak mau lakukan, hidupmu kau lebih berantakan. Saya peka. Gak mungkin kata Tuhan mau di penjara 3 kali. Oh enggak Tuhan, udah cukup 2 kali, cukup 2 kali. Dan akhirnya saya ambil kesempatan kita mengatakan, itu cara Tuhan. Jadi kalau kita punya goal, Tuhan akan selalu mengetahui apa yang kita inginkan. Jadi itu yang saudara lihat. Dan prosesnya memang luar biasa. Tapi ingat lagi-lagi, kalau kita mau jadi anak Tuhan, saya bilang, Tuhan pakai hidupku, ini aku Tuhan. Dan kerajaan Allah yang menjadi goal buat saya, akhirnya jalan menjadi lurus. Amin. Yang kedua, harus jadi apa? Apa sama-sama? Anak panah. Kalau kita jadi anak panah yang salah sasaran, kita gak akan pernah. Saudara lihat, adalah gambar dari manusia yang hidupnya berdosa akibat salah sasaran. Kita nggak boleh masuk dalam salah sasaran. Kalau kita masuk dalam langkah ujian banyak dalam kehidupan kita. Orang yang banyak masalah namanya ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry. Hati-hati, jangan salah sasaran. Saya ini sebagai anak panah yang salah sasaran, boleh papa mamanya pendeta, betul ya? Boleh opanya pendeta, boleh kakek buyutnya itu pendeta, tapi bukan menjadi satu kebenaran dia akan menjadi orang benar, tidak.
Iblis ini pandai. Yang pertama yang dirusak oleh iblis adalah keluarga. Keluarga itu adalah satu cara bagaimana iblis merusak rumah tangga pendeta, rumah tangga gembala, rumah tangga hamba Tuhan, rumah tangga jemaat Tuhan. Itu yang paling, iblis itu paling hebat adalah merusak keluarga. Mari kita jangan sampai takabur. Kalau emang ini adalah waktu yang Tuhan minta sama Tuhan supaya Tuhan pimpin, jagai kita semuanya. Amin. Jagai kehidupan kita. Nah, berikutnya kita harus jadi apa? Oli. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oli fungsinya untuk sebagai pelumas, mampu mendidihkan sepanas apapun gesekan pada mesin. Demikian juga dengan pengendalian diri yang ada pada manusia yang mampu mengendalikan keadaan hidup. Amin. Gak sadar ya, ternyata oli yang masuk dalam mesin kita itu untuk bikin adem. Siapa yang bikin adem dengan kita? Roh Kudus. Kalau orang gak punya Roh Kudus, emosinya cepat. Kalau saya gak ada Roh Kudus, penundukan diri saya gak ada. Saya memiliki Roh Kudus sehingga penundukan diri saya ada. Oh Tuhan, ini aku putuskan. Kalau orang berkali-kali dapat masalah, gak pernah berubah. Tapi kita belajar ketika ada masalah, kita koreksi diri, kita tahu inilah waktunya Tuhan. Berikutnya, apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi mampu mengendalikan kapal besar. Demikian juga dengan lidah kita yang meskipun kecil, namun mampu melakukan membangkitkan. Amin. Ini yang menjadi perubahan untuk kita bisa melangkah lebih baik lagi. Satu langkah ke depan kita lagi-lagi harus berani untuk mengambil keputusan. Jangan pernah kita salah dalam mengambil satu persepsi. Nah, ada cara kita harus melangkah lebih. Kenakan manusia baru, tadi saya sudah bilang. Dari awal saya sudah bicara, ayo kita berubah dari pengenalan kita kepada Tuhan. Yang kedua, hidup oleh Roh Kudus. Hidup dalam kasih. Kasih bukan hanya dibicarakan. Kasih bukan hanya tempat kita diskusi, tapi kasih harus dipraktekkan. Katakan amin. Saya selalu bilang sama jemaat saya bilang apa? Kasih itu bukan cuma diobrolin. Kasih itu bukan cuma kita bincang-bincang, tapi kasih itu harus dipraktekkan. Kalau saudara tahu bagaimana kami datang, kami ke tempat ini adalah karena memang program gereja kami. Bagaimana kita harus bisa berbagi, bagaimana caranya kita harus berbagi. Walaupun buat kami adalah satu hal yang sulit, tidak terlalu banyak, tapi kami sudah mulai bisa mencoba. Itulah cara Tuhan. Mencoba untuk melakukan yang besar, mungkin perlu yang kecil dulu. Ya kan? Saudara naik anak tangga itu langsung ke 3, ke 5, atau ke 6. Mulai dari mana? Ke 1. Ayo, jangan bilang saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya belum bisa, saya belum mampu. Ya itu keterbatasan kita. Saya percaya ketika saudara ada di gereja sedang jemaat Allah, bukan gereja abal-abal. Gereja sedang jemaat Allah bukan gereja sesat jemaat amburadul, bukan. GSC adalah gereja sangat jelas amanatnya. Bukan gereja sesat jemaat amburadul, tapi gereja sangat jelas amanatnya. Apa itu? Apa GSC singkatannya? Bukan? Tangan bagi Allah. Amin. Kita lihat coba Kolose 3 ayat 10. Hambanya bisa bantu saya baca. Hamba Tuhan Roma 8 ayat 9 dan Efesus 5 ayat 2. Bisa bantu saya? Para hamba Tuhan langsung aja berdiri. Kolose 3 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 10. Yes. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Amin. Satu langkah harus mengenal. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Jadi mau kemana saudara lari? Saudara tinggalkan sana sini, ujung-ujungnya pasti ketemu Yesus. Banyak orang kemana-mana keliling. Dia nggak ke gereja
segala lagi, tapi lihat ujung-ujungnya dia sudah dipilih ditentukan Tuhan. Yang berikutnya Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pesan saya yang terakhir yang sudah bisa catat baik-baik ya. Nanti beberapa yang saya kaji ada pertanyaan. Mungkin sebelum pertanyaan kasih rehat dulu supaya teman-teman bisa ke WC dulu, kasihan Pak. Apa sebagai murid Kristus satu langkahnya harus kita bikin apa? Menjadi yang terbaik, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Menjadi yang terbaik, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Itu cara Tuhan buat saudara. Ini boleh menjadi moto buat gereja Seluruh Allah yang ada di tempat ini, hamba-hamba Tuhan. Biarlah mungkin kita kasih story kita di HP kita sebagai murid Kristus harus menjadi yang terbaik, beri yang baik dan melakukan yang terbaik. Mari Tuhan kepala kita